skincare gitu. Saat ini kan dokter juga bergerak gitu dengan dokter Richard sendiri, terus juga sama dokter Oke gitu, mungkin gimana? Ya, melihat maraknya yang disebut mafia skincare. Cuma pada dasarnya sih kalau dari saya pelaku bisnis skincare dan bisnis klinik kecantikan overall sudah lumayan lama dan sudah di Indonesia. Memang saya tipe yang selama ini ada mayem, tapi untuk kasus tujuan kita kan sebagai pengusaha skincare bagaimana menyehatkan customer kita, menyehatkan kulit customer kita gitu. Oke, bonusnya adalah menambah damai keuangan kita. Nah, ini yang kita maksudkan dari awal, jangan seakan-akan untuk bisnisnya supaya lancar tapi menghalalkan segala cara. Misalnya mengoverclaim skincare atau krimnya berapa persen, padahal isinya berapa persen supaya di masyarakat hasil cepat dan kita mendapatkan untung yang banyak. Nah, itu tidak sejalan juga dengan visi saya waktu awal gitu, bahwa kita di samping berbisnis sehat tapi kita kan ingin menyehatkan kulit customer kita. Jerawat teratasi, flek teratasi, anti-aging teratasi, bukan yang sebaliknya. Pokoknya saya sendiri sih sangat menolak tegas hal-hal seperti ini. Apakah itu disebut mafia atau apa? Menolak tegas untuk demi keuntungan pribadi, tapi menghalalkan mungkin segala cara. Itu sih. Dampaknya mungkin gimana sih dok, dari dampak Skincare. awalnya ya? Iya, jadi saya juga belum tahu isinya apa, tapi memang yang marak sekarang adalah overclaim. Misalnya ada isi tertentu sebenarnya cuma bilang 5% tapi ternyata 2%, ataupun sebaliknya. Misalnya kadar isi tertentu harus batas sehari itu 5%, tapi dibuat 10%, tapi dibilang cuma 5% supaya masyarakat pakai, hasilnya langsung hijau gitu. Nah, itu yang tidak baik. Memang masyarakat Indonesia kan ingin hasilnya cepat, apalagi yang mau putih kan. Orang Indonesia kan whitening minded gitu, ingin putih cepat, hasil cepat dan murah gitu. Nah, supaya hasil cepat dibikinlah seperti ini supaya hasil cepat, dan otomatis kan pundi-pundi kita bertambah gitu. Nah, itu mungkin yang tidak diperkenankan sih menurut saya gitu. Dok, ini kan juga ada kata sejawat nih, dokter yang salah satu ada di akun TikTok lah gitu kan. Itu juga dengan terang-terangan membuat konten membongkar ada beberapa skincare yang ternyata ada kandungan yang tidak baik begitu. Ini mungkin biasanya seperti apa sih dok? Salah satu dokter kecantikan juga makin banyak yang ngomong nih gitu. Iya, yang pakai topeng itu ya. Iya. Ya, tapi sebenarnya ambil hikmah positif aja mungkin. Dengan adanya beliau mungkin menjadi hikmah pembelajaran pertama bagi pelaku skincare, pebisnis skincare. Mungkin kalau saya dokter, kita ada belajar ilmu skincare ya. Tapi mungkin bagi pelaku bisnis skincare yang bukan dokter gitu, yang di luar sana, bukan berarti saya bilang pebisnis skincare harus dokter. Enggak. Ini untuk terbuka untuk semua orang. Tapi mungkin bagi yang bukan dokter, apalagi yang belum belajar soal bisnis skincare ini, jangan kita terima jadi mungkin. Kalau kita maklon di suatu perusahaan, harus ditanya dulu hasil labnya seperti apa, isinya aman atau enggak, dan bener nggak isinya seperti itu. Kalau perlu, setelah kita ambil, jangan percaya hasil labnya, di hasil uji lab sendiri, isinya seperti apa, kandungannya seperti apa. Karena ini kita maklon akan pakai brand kita yang akan mempertanggungjawabkan customer kita. Itu yang saya bilang, pebisnis kita bukan cuma soal cari uang loh. Bagaimana kita menyehatkan kulit, mempertanggungjawab ya akan menghasilkan uang di kedepannya, tapi tujuan kita juga kan menyehatkan kulit gitu. Jadi kalau dari saya sih, ambil hikmahnya yang di review dokter itu bagi pebisnis skincare, mungkin jadi pelajaran untuk review produk kita aman atau tidak gitu. Yang selama ini mungkin kita nggak aware, nah sekarang kita lebih aware ya, namanya bisnis kan kita sambil belajar. Dan mungkin bagi seluruh customer teredukasi, ternyata yang saya pakai tidak bagus untuk jangka lama, ternyata yang saya pakai harus dalam pengontrolan dokter, lebih teredukasi sih. Apalagi kan kulit manusia juga beda-beda, apalagi wajah ya. Wajah kan berbeda-beda, ada jenis kulit kering, berminyak, kombinasi. Masing-masing jenis kulit ini mempunyai problem juga masing-masing. Jadi memang kita harus men-treat wajah kita sesuai dengan jenis kulit dan problem gitu, jangan sama ratakan gitu. Dok, dampak dari skincare abal-abal ini untuk jangka pendek dan jangka panjangnya nanti gimana, tergantung tuh? isinya. Yang seperti yang kita bilang tadi, apalagi skincare kan sebenarnya skincare kan ada dua macam jenis. Pertama ya harus ada BPOM. Itu yang kalau kita lihat ada registrasi BPOM, ini jenis kosmetik yang bisa dijual bebas. Kedua, ada beretiket biru. Ini wajib harus dengan resep dokter
diracik oleh apoteker, dipantau oleh dokter. Nah, ini tidak dijual bebas, harus diambil di apotek. Bukan berarti ini tidak aman juga, tapi harus pengontrolan dokter. Gitu. Jadi menyambung hal tadi, kedua ini bisa-bisa saja asal sesuai dengan problem kita. Nah, hati-hati ya, ada yang cuma polosan kadang-kadang kan, kita ambil, nggak ada labelnya tuh. Nah, kita nggak tahu isinya apa. Nah, hati-hati, yang bahan paling berbahaya adalah merkuri. Merkuri itu kalau kita pakai dalam jangka waktu lama, bisa jadi kanker kulit. Itu yang semua kan mau cantik, mau sehat, bahkan jadi kanker ya. Gitu sih. Oke. Dok, mungkin terakhir ada pesan nggak sih dari Dr. Eko sendiri untuk para pelaku Ya. mafia skincare ini? Iya. Jadi pelaku bisnis skincare kali ya, pelaku bisnis skincare baik dari pabrik ataupun yang mempunyai brand owner skincare. Pertama, kita kembali lagi ke tujuan kita mungkin awal. Saya rasa teman-teman juga yang terjun di bisnisnya mempunyai tujuan yang bagus, adalah menyehatkan atau ada mungkin yang mengglowingkan ataupun menjadi solusi kulit masyarakat Indonesia. Itu mungkin yang tujuan awal. Karena dari situ tujuan awal, kita lebih aware produk kita. Bener nggak produk kita isi seperti itu? Kandungannya bener nggak seperti itu? Itu mungkin. Dan jadi pelaku juga owner brand bisnis skincare, kita lebih aware. Bener nggak isi kita yang kita perjualkan, kita akan mempertanggungjawabkan ini kepada customer kita kan? Ya kita monggo aware juga produk kita ini bener nggak isinya seperti itu, sesuai nggak dosisnya seperti itu. Gitu. Pabrik juga seperti itu ya. Apa yang kita bilang juga pabrik itu ke pelaku-pelaku ini bener nggak seperti yang kita isinya seperti itu, kadarnya seperti itu, bener atau tidak? Ya kita yang harus mempertanggungjawabkan kepada customer kita. Terlebih sebagai orang yang beragama kan harus ke Tuhan. Thank you, Dok.